Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Anggraini. Hari ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 SMP swasta Ira Medan, di mana proposal saya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, adapun latar belakang masalah dalam pengambilan judul saya ini yang pertama yaitu, kebanyakan guru matematika masih menggunakan metode ceramah satu arah sehingga siswa tidak tertarik dan bosan belajar matematika. Seharusnya, seorang guru matematika dapat memancing keaktifan belajar siswa dengan melatih dan mengasah pola pikir siswa agar tidak terfokus pada penyampaian materi, melainkan membuat siswa paham dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung, jam pembelajaran berlangsung, masih terlihat ada beberapa siswa yang kurang termotivasi dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, saya ingin menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran matematika dengan pemilihan metode pembelajaran yang inovatif dan khususnya berpusat pada siswa. Nah, untuk itu, dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa, saya berminat untuk menerapkan sebuah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau yang lebih dikenal dengan Student Teams Assessment Division, yaitu model pembelajaran untuk memotivasi siswa, lebih tepatnya belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Nah, metode ini sangat mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Nah, di mana akan diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, dan kuis penghargaan kelompok. Nah, dengan menggunakan model ini, siswa diharapkan dapat lebih termotivasi karena bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, di mana dalam suatu kelompok itu akan terdapat beberapa siswa yang berkemampuan lebih dan tujuannya untuk membantu siswa yang kurang dalam minat belajar matematikanya. Nah, di sini juga akan memunculkan rasa bersaing, baik kompetensi antar individu dan kelompok dengan tetap saling menjaga rasa kerjasama dan solidaritas antar anggota kelompok maupun kompetensi antar kelompok yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam mempelajari materi ajar yang disebutkan oleh guru. Nah, dari latar belakang inilah saya tertarik untuk meneliti pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif STAD terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 SMP swasta Ira Medan. Adapun batasan masalah yang telah dirujuk dari latar belakang masalah yang pertama. Penelitian ini akan dilakukan di SMP swasta Ira Medan, di mana subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7 SMP swasta Ira Medan. Yang ketiga, pokok bahasan yang digunakan yaitu materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang ada di kelas 7 SMP swasta Ira Medan. Yang keempat yaitu penelitian ini khusus mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Assessment Division terhadap motivasi belajar siswa yang dilihat berdasarkan angket, nilai tes berupa ujian kompetensi awal atau yang sering kita dengar pre-test, dan di akhir pembelajaran yaitu post-test pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas SMP swasta Ira Medan. Nah, selanjutnya
Terdapat pula identifikasi permasalahan yang akan diuraikan secara spesifik. Yang pertama, motivasi belajar siswa masih terlihat kurang sehingga dapat berpengaruh dengan hasil belajar siswa, yaitu prestasi belajar siswa tadi. Yang kedua, pembelajaran matematika masih dilakukan secara satu arah atau sering digunakan yaitu metode ceramah yang berpusat pada aktivitas guru saja pada proses KBM atau pembelajaran di kelas. Yang ketiga, metode pembelajaran matematika masih sering menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu didominasi dengan metode ceramah daripada model pembelajaran kooperatif, sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar, sehingga kurangnya minat belajar siswa yang berpengaruh pada hasil belajar siswa, yaitu terutama pada mata pelajaran matematika. Nah, yang keempat itu adanya kemungkinan keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam belajar matematika. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, maka saya dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 SMP swasta Ira Medan? Yang kedua, apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe ini berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 SMP swasta Ira Medan? Nah, adapun tujuan penelitian yang dirujuk dari rumusan masalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 SMP swasta Ira Medan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ditinjau dari hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas 7 SMP swasta Ira Medan. Adapun manfaat bagi seorang guru yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan memperhatikan materi yang diajarkan, sehingga mampu menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar atau pencapaian tertentu dan lainnya. Nah, sedangkan bagi siswa, dari pemilihan metode pembelajaran yang tepat oleh guru, misalnya STAD siswa diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan semangat mereka dalam belajar sehingga pemahaman mereka terhadap materi ini atau materi yang diajarkan oleh guru juga dapat meningkat. Nah, bagi peneliti, yaitu bagi diri saya sendiri, mengharapkan bahwasannya dapat menjadi pengalaman dan bekal bagi penulis dalam mengelola pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD saat memasuki dunia kerja nanti atau menjadi guru yang profesional dalam menggunakan metode ini. Nah, selain itu, saya juga dapat memperoleh kejelasan mengenai pengaruh penggunaan model pembelajaran tipe STAD ini terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, serta dapat menerapkan cara mengajar atau metode pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan bagi siswa, serta membangkitkan semangat siswa dalam belajar sehingga mereka tidak ada kata bosan dalam belajar matematika. Nah, kita memasuki bab yang kedua, yang pertama yaitu ada kajian teori. Di mana dalam kajian teori saya membahas terlebih dahulu itu mengenai belajar. Di mana belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, perubahan-perubahan ini terjadi dalam belajar tidak hanya terlihat pada perubahan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan adaptasi diri. Nah, yang kedua yaitu
mengenai pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini menggunakan sistem kelompok atau tim kecil, yaitu beranggotakan dari 4-6 orang, yang berlatar belakangkan mempunyai kemampuan akademis, jenis kelamin, rasa atau suku yang berbeda atau heterogen. Nah, yang ketiga saya mengambil mengenai model STAD, di mana model ini merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan banyak subjek lainnya pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, kita memerlukan motivasi belajar adalah dorongan atau hasrat kemauan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan atau hasil belajar. Nah, di mana hasil belajar itu sendiri adalah sebuah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang biasa ditujukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Nah, hasil belajar matematika berarti penguasaan terhadap materi pelajaran matematika, meningkatnya hasil belajar matematika, serta terampilnya menggunakan matematika untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada kerangka berpikir, di mana dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar matematika. Nah, dalam pembelajaran model ini terdapat kelompok kecil antara 4 sampai 5 atau 6 orang dalam satu kelompok. Adanya kelompok-kelompok kecil ini tujuannya untuk memotivasi siswa dalam belajar. Nah, dalam model ini akan diberikan kuis atau tes individu untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan diskusi kelompok. Nah, nilai kuis yang semakin meningkat akan memunculkan motivasi dalam diri siswa untuk terus belajar. Sedangkan terdapat juga nanti penghargaan kelompok diberikan sebagai motivasi agar siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam model ini, peluang untuk memotivasi atau membangkitkan motivasi siswa dalam belajar itu lebih banyak. Selain itu juga dapat memberi ulangan dan mengetahui hasil belajar seperti dari kompetensinya dan diberikan pujian maupun hadiah. Nah, yang terakhir di bab 2 itu ada hipotesis, di mana hipotesis ini berdasarkan penjelasan teori dan kerangka berpikir, maka saya akan mengajukan pemikiran sebagai berikut. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif STAD ini akan berpengaruh dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta akan meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang akan ditunjukkan dalam hasil pengamatan terhadap proses belajar dan hasil tes belajar. Nah, kita memasuki bab yang terakhir di proposal saya itu bab 3, di mana penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sih hasil belajar matematika siswa SMP swasta Ira Medan pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat selama mengikuti pembelajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, subjek dan objek penelitian ini adalah subjeknya yaitu siswa-siswi kelas 7 SMP swasta Ira Medan pada tahun ajaran 2022-2023, dan objek penelitiannya yaitu motivasi dan hasil belajar siswa kelas 7 SMP swasta Ira Medan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam sub pokok pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, penelitian ini dilaksanakan di kelas 7A SMP swasta Ira Medan dan 7B. Maaf, di slide saya mungkin ada kesalahan. Nah, pelaksanaan penelitian berlangsung mulai dari bulan September sampai Oktober dengan pokok pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di mana penelitian ini saya lakukan pada saat saya PPL. Nah, metode pengumpulan datanya
Ini berupa angket, wawancara, dan dokumentasi, serta observasi yang berupa pengamatan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk pengambilan data hasil belajar siswanya itu saya melakukan tes tertulis, yaitu ada pretest yang di awal, kuis di pertengahan, dan proses itu di akhir. Nah, di mana instrumen penelitiannya ini saya itu ada dua. Instrumen pembelajaran yang pertama, instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP, silabus, LKS, terus ada lembaga kerja individu atau itu kuis. Nah, yang kedua itu ada instrumen penelitian yang berupa itu tadi angket, wawancara, dan dokumentasi observasi yang berupa pengamatan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dari instrumen penelitian kita beralih ke metode analisis data, di mana saya akan menganalisis data yang pertama itu data instrumen observasi motivasi siswa. Itu nanti terbagi dua. Dia data instrumen observasi motivasi siswa secara individu, di mana akan kita lihat dari 7 karakteristik pada setiap pertemuan. Nah, presentasi motivasi siswa ini bisa kita lihat dengan rumus ini ya. Persen sigma NI per X mas dikali 100%, di mana presentasinya itu sebagai motivasi pelajar masing-masing siswa setiap pertemuan. Sigma NI-nya itu skor total, X mas-nya adalah jumlah skor tertinggi. Nah, jika teman-teman sekalian ingin mengetahui 7 karakteristik ini, bisa membaca proposal saya nanti yang akan saya share di grup. Nah, setelah kita menganalisis data instrumen motivasi belajar yang secara individu, kita harus bisa menganalisis data instrumen motivasi belajar siswa secara keseluruhannya dengan rumus persentase tadi baru sama dengan sigma SI per sigma S dikali 100%. Keterangannya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, selanjutnya kita harus bisa menganalisis validitas dan reliabilitas tes hasil belajar siswa, di mana perhitungan validitas butir tes menggunakan rumus produk momen angka kasar, yaitu bisa kita lihat nih rumusnya, bisa teman bacakan, di mana itu keterangannya X merupakan skor awal, Y skor akhir, dan RXY adalah koefisien korelasi antara skor awal dan skor akhir. Nah, sementara untuk menguji sebuah reliabilitas tes menggunakan rumus Kader-Richardson sebagai berikut. Ini dia. R11 sama dengan N per N kurang 1 dikali dengan 1 S kuadrat dikurang sigma PQ per S kuadrat. Selanjutnya, setelah kita uji validitas dan reliabilitas, kita uji lagi dengan normalitas. Nih. Selanjutnya, saya menggunakan uji T, di mana uji T ini adalah uji kesamaan dua rata-rata yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan awal antara dua keadaan atau dua populasi dengan menggunakan rumus ini. Ya, populasinya saya menggunakan kelas 7A dan 7B. Kebetulan di SMP IRA swasta Medan itu cuma hanya 2 kelas. Baiklah, demikianlah presentasi proposal saya yang dapat saya sajikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran dan kritiknya, saya persilakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kritik dan sarannya mungkin kita lanjutkan di room Zoom bersama dosen pengampu, yaitu Ibu Siti Salma.